Tiga, dua, satu, cek. Anda masih mendengarkan live podcast di program Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa Kejaksaan Negeri Jeneponto. Hari ini akan menghadirkan Bapak Mustofik IPSE MSI di acara Ngerujak ini dan akan ngobrol bersama Ibu Indras ya, dari Kejaksaan di program Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa. Don't go anywhere. Nanti kita akan live dan kemungkinan juga akan ada kuis ya. Yang nonton kemudian kasih pertanyaan bagus, ada kuis, dapat hadiah. Jadi still stay tune here, stand by, share, like, comment. Itu yang kita butuhkan untuk podcast Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa. Tindis tombol merah, musik bunyi. Ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksaku, kembali lagi di podcast Ngerujak Ngerumpi bareng Jaksa. Kali ini merupakan podcast ketiga Kejari Jeneponto. Nah, hari ini kita ngapain? Kedatangan tamu spesial dari Protpim, yaitu Bapak Mustafi SIP SE MSI. Oke, nah sebelum kita sapa beliau, Sobat Adiaksaku, jangan lupa untuk nge-like, share, komen, dan di YouTube. Di beberapa sosial media kami, yaitu di YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Itu saja. Oke, nah kita kedatangan Bapak Mustofik. Mungkin tidak sah kalau Bapak Mustofik ini tidak menyapa Sobat Adiaksaku yang ada di sana. Ayo Pak, kita sapa-sapa dulu Pak. Oke baik, terima kasih Ibu untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah saya selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Daerah diberi kesempatan oleh sahabat Adiaksaku untuk tampil di gedung podcast Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto ini. Alhamdulillah saya kaget juga tadi masuk. Wah, ternyata fasilitas yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri luar biasa ini. Wah, luar biasa. Kita ya. Ya, alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dari tim protokol komunikasi pimpinan juga melive-kan kegiatan ini melalui media sosial yang kita punya. Alhamdulillah melalui Instagram maupun Facebook. Di Facebook kita sudah kurang lebih 1.200 ya pengikut. Followers kita Biasa sekali. Ya alhamdulillah. Followers kita kalau di Instagram itu kurang lebih hampir 1.000-an ya, 800 lebih ya. Bang Dodi ya, 800 lebih, 865 ya. Ya beda tipis lah. Beda tipis lah ya. Jangan kalah. Enggak kalah ya, enggak kalah. Coba beda tipis. Itu. Oke. Untuk sementara itu mungkin saya kembalikan dulu ke host, ke Ibu Indras. Nah itu sudah perkenalan singkat beliau, ya kan Dek. Tapi kayaknya ada yang kita lupa nih Dek. Kita belum perkenalkan diri. Oh, siap. Itu dia. Saking excitednya kita dengan tamu kita. Aduh, jangan terpesona loh, jangan terpesona, ingat. Oke, Sobat Adiaksaku, saya Indras dan kali ini
saya ditemani oleh Jaksa Imutnya Kejaksaan Negeri Jeneponto. Oh, terima kasih. Siapa lagi kalau bukan? Ayo Dek. Saya Iva. Kasih lengkap dong Dek. Oh, kasih lengkap. Syafatul Khalifah, biasa dipanggil Iva kalau di kantor. Oke, Sobat Adiaksaku, ini adalah salah satu Jaksa Imut Kejari Jeneponto. Iya. Terima kasih Bu. Jangan terpesona loh Pak, jangan Saya terpesona. sebenarnya bukan terpesona. Saya sejak datang dari sini sudah speechless, nggak tahu mau ngomong apa. Mulai dari personil yang ada, kemudian fasilitas yang ada, wah keren. Kejaksaan Negeri Jeneponto. Terima kasih Terima Bapak. Nah, Oke. jangan kita ini sudah dikasih naik-naik gitu. Jangan sampai kita lupa apa yang kita mau tanyakan nanti kan. Aduh, saking serunya. ya kan sama beliau. Oke, Nah, sip. tadi kan bilangnya dari protokol komunikasi pimpinan. Biasanya saya dengar itu Protpim. Protpim. Ya, Protpim. Ah, protokol tapi kan pimpinan. mungkin Sobat Adiaksaku kurang nge apa itu Protpim gitu. Oke. Iya kan sekaligus kita tanya-tanya beliau Ya. kan. Oke, sip. Jadi protokol pimpinan ini tugas utamanya, tupoksinya adalah melakukan pelayanan terhadap pimpinan. Pengaturan jadwal, scheduling untuk pimpinan, baik itu bupati, wakil bupati, sekda. Kemudian terkait dengan kerjasama dalam hal komunikasi dengan pimpinan Forkopimda yang lainnya, termasuk dengan Pak Kejari. Nah itu yang kita aturkan. Kalau umpamanya ada tamu-tamu dari luar, baik itu tamu NGO maupun tamu resmi dari negara, itu kita aturkan. Kemudian yang kedua, tugas kami salah satunya adalah memberikan komunikasi yang intens kepada pemirsa, kepada masyarakat umum terkait program-program pemerintah apa yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan kami. Seperti itu mungkin. Jadi kalau kita ada sesuatu dengan pimpinan Kabupaten Jeneponto, kayaknya kita harus lewat beliau. Kayaknya kita harus save Meminta nomornya save Bapak nomornya. ini. Oh gitu, Save boleh. nomor, Pak. boleh. Oke, nah itu kan salah apa ya tadi dibilang tugas tupoksinya beliau. Tupoksinya beliau. Betul. Nah, gimana kalau kita tanya? Kan tidak semua itu tupoksi berjalan dengan lancar. Gitu. Kadangkala ada kayak bentrok-bentrok Ya. jadwal. Untuk pimpinan sendiri. Jadi Oke. bagaimana Bapak untuk solusinya apabila terjadi seperti itu? Iya, jadi kami dalam mengatur kegiatan pimpinan itu melihat maka kita akan melihat menggeser waktunya. Apakah menggeser mundur atau menggeser maju. Tergantung dari kesiapan daripada pimpinan dan kesiapan penyelenggara acara. Nah itu. Tapi jangan lupa tetap fokus. Intinya fokus terhadap semua kegiatan. Supaya tidak fokus ya perbanyak referensi mungkin terhadap kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung. Itu sebenarnya simple tapi susah-susah gampang kali ya seperti itu. Oke, padat juga jadwalnya beliau. Jadi tidak cuma bupati saja ya, pimpinan itu ada Pak Wakil juga, Pak Sekda Ya. juga. Termasuk Forkopimda. Kalau Forkopimda ada kegiatan yang melibatkan pimpinan pimpinan instansi vertikal seperti kepolisian, Pak Kapolres, Pak Dandim, Kejaksaan. Beliau ada tamu kemudian harus memperhadapkan dengan pimpinan kepala daerah, maka kita harus melakukan komunikasi yang intens ya. Diterima di mana, siapa yang terima, siapa yang mendampingi, media apa yang akan kita undang, bagaimana model konferensi pers yang akan dilakukan, pemberitaan. Mungkin itu. Simple sih sebenarnya. Simple tapi kayaknya pelaksanaannya agak-agak rumit. Rumit Iya. sekali. Karena semua dia yang atur gitu loh. Pokoknya kalau mau ada sesuatu hubungi beliau. Kalau di kejaksaan kayaknya Ibu Kasintel ya yang mengatur tentang ini kan. Kalau Aduh. nah sekarang Kayak saya balik dulu deh buka, sedikit. buka, Saya iya. balik sedikit. Aduh, Nah. kayak gimana lagi. Nah kira-kira Oke. kalau di kejaksaan nih ada tamu. 1 hari 2 hari sebelumnya kan sudah ada komunikasi. Komunikasi. Nah bagaimana kalau seandainya komunikasi tamu itu sudah fix akan diterima oleh Pak Kejari. Tiba-tiba 1 hari setelahnya itu Pak Kejari ada jadwal kemana dan wajib. Apa yang dilakukan nih?
selaku tergantung. protokol atau humasnya. Nah kalau kayak gitu biasanya tergantung tamunya. Kalau memang pejabat kejaksaan, Ya. apa lingkup kejaksaan, pasti kami menerima, Pak Kajari langsung menerima langsung. Dan jadwal yang satu mungkin diwakili oleh para kasih. Para kasih. Ya, jadi semaksimal mungkin kami tahu dulu siapa yang mau datang gitu. Iya. Gunanya apakah memang langsung harus ditemui sama beliau ataukah bisa diwakili. Tapi kalau seperti itu biasanya kalau dari kunjungan dari Kejaksaan Agung, Kejati biasanya langsung diterima oleh Bapak. Kemudian jadwal yang satu kami Pak Kajari biasa meinikan untuk para kasih. Berarti ada priority scheduling gitu ya. Ada prioritas. Nah ternyata beliau lebih senior dari saya. Aduh. Kan kentara kan cara ngobrolnya, cara bicaranya. Ternyata beliau lebih senior. Nah, jangan lupa nih, saking asiknya kita jangan sampai kita harus ingatkan para sobat Adiaksa. Seperti yang ini kan, jangan lupa untuk di like, comment and share. Live podcast ngerujak di FB Kejari Jeneponto. Kemudian Dek, acara ini juga disiarkan di channel official Instagram Propin Jeneponto, Facebook Propin Jeneponto juga. Dan insya Allah kita akan share juga ini nanti di YouTube ya, Bang Dodi ya. YouTube di ya meskipun masih sedikit sih yang followersnya. Ya masih berapa ya? 200-an ya? 200-an, hampir 300. Kalau 300 kita sudah bisa live. Kita membangun kerjasama yang baik antara Kejari Jeneponto dengan Propimnya Kabupaten Jeneponto. Sudah keren lah pokoknya. Sip. Nah, saya yang bertanya tuh Ibu Kasintel nih. Kayaknya saya dulu deh. Kayak greget-greget gimana gitu kan. Kayak kita harus tanya kayak gini. Kalau kami kan biasa juga hadapi demo. Tidak mungkin juga kalau Pemda Kabupaten Jeneponto kan tidak terima demo. Bagaimana kalau di istilahnya untuk di instansinya Pemda gitu. Kan kalau dalam kami penerimaan unjuk rasa gitu ya. Siapa yang terima gitu. Dan bagaimana kalau mereka saya harus ketemu dengan Bapak Bupati itu bagaimana begitu. Nah, sedangkan beliau tidak bisa mungkin ada kegiatan atau bagaimana. Nah, kayak kita harus tanya tuh. Oke, baik pemirsa Adiaksaku. Sobat Adiaksaku. Sobat Adiaksaku, mohon maaf. Mantan penyiar TV kali ya. Oke, baik. Kalau kami di pemerintah daerah dalam menerima unjuk rasa itu sebenarnya sudah ada protap juga. Kalau umpama surat yang masuk meminta kepada bupati, tetapi umpama bupati berhalang, itu secara hierarki akan diterima oleh wakil atau sekda atau ke asisten. Kemudian paling bawah itu adalah kepala bagian protokol sendiri selaku bagian komunikasi pimpinan yang akan menyampaikan ke pimpinan atau ke pejabat teknis dari instansi yang dilaporkan itu satu. Nah, pengalaman kami beberapa waktu yang lalu pun pernah menerima unjuk rasa seperti itu karena pimpinan tidak ada, bupati nggak ada, wakil bupati nggak ada, sekda nggak ada, kepala dinasnya pun berhalang sehingga kami yang menerima. Nah, setelah kami terima itu ya kami membuat laporan aja gitu kepada pimpinan bahwa tadi ada nih unjuk rasa seperti ini, yang diminta seperti ini. Nanti pimpinan yang memanggil kepala instansi yang dimaksud, yang terkait. Jadi seperti itu mungkin. Kemudian koordinasi yang kita bangun kalau umpamanya ada unjuk rasa seperti itu ya, kan biasanya sehari apa 2 hari sebelumnya ada surat masuk. Iya. Biasanya dari Intel Polres yang menyampaikan ke kami akan koordinasikan kembali ke bagian APH aparat hukum, dalam hal ini kepolisian untuk pengamanan. Dan Kasatpol PP untuk pengamanan di wilayah objek vital yang akan dilakukan unjuk rasa itu. Jadi seperti itu, simpel saja. Nah, bagus juga kalau mungkin Pak Taufik lihat
lihat sedikit lah ke Iya. kamera supaya Saya sebenarnya aura-auranya gimana gitu. saya sebenarnya terpesona sama yang dua ini karena saya gagah sendiri di sini, dua orang yang cantik gitu. Padahal di belakang banyak loh ya. Di belakang layar. Di belakang layar. Oke. Nah. Sip. Apalagi nih yang kita tanya-tanya? Sekarang saya deh yang Waduh. bertanya. Gitu. Aduh. Oke, Kayak saya deg-deg sahabat gitu. Adiaksa ini ada yang WA sama saya. Waduh. Ya, ada yang WA sama saya. Bentar ya, saya buka dulu. Aduh. Ayo kita Buka WA-nya saling dulu. Iya. menguatkan Oke. iman ini apa ini? WA-nya nih. Aduh. Sebentar. Mereka kan ini nonton live-nya katanya. Siap. Pak Taufik. Oh, langsung sebut nama saya nih. Ais. Pak Taufik, Mhm. titip pertanyaan buat Ibu Indiras yang cantik. Ai, pasti Nah. karangan itu. Satu, pertanyaan nih. Aduh. Satu. Mhm. Ibu Indiras kalau menghadapi demonstrasi, Mhm. apakah diterima di depan ataukah ada ruangan penerimaan aspirasi? Oke. Satu. Aduh, satu. Yang kedua, Banyak ini. yang kedua nih katanya nih, Ibu Indiras, tugas dari Kasintel, Indras ya, tugas dari Kasintel apa aja sih? Tolong dijelaskan. Waduh, Itu tuh foksi. dua tupoksinya, dua. Ini Dijawab satu-satu ini dulu sebenarnya Ibu. kita yang Kita ini tamu atau kita beliau? tamu atau beliau nih, aduh. Ini sahabat Adiaksa loh ya yang bertanya, sahabat Adiaksa ya, silakan. Oke. Nah, kalau masalah penerimaan UNRAS di kami demo gitu, kami tuh ada ada tempat khusus namanya teras aspirasi. Teras aspirasi. Nah, teras aspirasi ini salah satu inovasi Kejari Jeneponto untuk meraih WBK tahun 2020. Nah, catat sahabat Adiaksa, Oke. WBK tahun 2020 loh. 2020 loh. Nah. Alhamdulillah. Teras aspirasi ini mendapat Aspirasi. Dapat apresiasi. Apresiasi. Dari Kemenpan RB sehingga Kejari Jeneponto bisa meraih predikat WBK tahun 2020. Nah, sahabat Adiaksa top kan? Jadi Sudah sekarang terjawab. Kejari Jeneponto sudah WBK. Nah, Satu. kemudian selain teras aspirasi, kami juga ada bala aspirasi. Bala aspirasi, rumah aspirasi. Rumah aspirasi. Bedanya apa teras aspirasi dengan bala aspirasi? Nah. Mungkin ada Iva bisa? Ya. Perbedaan antara bala aspirasi dengan teras aspirasi itu sendiri adalah waktunya. Kalau teras aspirasi itu sendiri bisa kapan saja. Oh iya. Kalau datang pendemo kan? Pendemo kapan saja itu Sabtu bisa. Minggu bisa? Libur ya? Libur Oh, tutup. Kan Jadi kapan Senin sampai aja katanya. Jam kerja jam lah. kerja. Jam kerja. Jadi Senin sampai hari Jumat itu kita apabila ada pendemo kita terima di teras aspirasi tersebut. Iya. Sedangkan untuk bala aspirasi sendiri kita jadwalkan yaitu minggu pertama dalam hari Jumat Ya. setiap bulannya Mm-mm. ada namanya bala aspirasi. Jadi pengunjung atau siapa saja Mm-mm. bisa datang untuk berkonsultasi ataupun ada permasalahan yang hukum Hukum gitu ya. bisa datang nanti disiapkan di depan ya Bu Iya, di di depan bala aspirasi. bala aspirasi itu Berarti ini sendiri. inovasi dari Nah, Dari- Kejaksaan kalau bala aspirasi itu Jeneponto. inovasi Kejari Jeneponto tahun 2021 untuk meraih WBBM. BBM. Oh, WBBM. Iya. Tahun ini ya? Tahun ini. Dapat kali ya. Amin. Amin. Jangan lupa ngerujak ini podcast ini juga merupakan salah satu inovasinya Wis, Kejari luar Jeneponto. biasa. Nah, terus yang kedua pertanyaannya tupoksi. Tupoksi Tupoksi dari Kasintel. Kasintel. Betul. Gimana itu Apa Iva? ini Bu? Kalau tupoksinya Kasintel ya seperti yang pertama melakukan litbanggal, penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Pengamanan. Itu yang paling utama untuk sebagai Kasintel. Iya. Yang kedua ya kalau bisa diinikan mata telinga pimpinan. Wah, mata telinga pimpinan. Wah, sama motonya kami nih. Mata Apa itu? telinga pimpinan. Moto Protim kan mata telinga pimpinan tuh. Oh, berarti sama ya. Ya IKE-nya humas lah gitu Ah, kan. Nah, tapi ada satu nih, ada baru masuk nih. Ini kan kalau Intel kan identik laki-laki. Ini aduh. kan perempuan. Kira-kira bagaimana menyikapi kalau umpamanya menerima unjuk rasa kan beda tuh ya. Menerima unjuk rasa sama menerima tamu gitu. Beda pastinya. Kira-kira ada trik atau gaya atau ada
apa ya, teknik-teknik tersendiri. Nah, kalau teknik-teknik kayaknya tidak ada yang terlalu ini. Kalau mereka mendemo, ya kita terima dengan baik. Apapun yang mereka pertanyakan atau ingin jawaban apa, usahakan kita memberikan jawaban yang bisa diterima sama mereka. Kalaupun memang mereka masih tidak bisa menerima jawaban dengan apa yang belum dapat feel dari jawabannya, paling kami bilang kami akan konsultasikan sama pimpinan. Sip. Oke. Nah, ini sebenarnya yang bertanya, yang host ini siapa nih sebenarnya? Nah, jangan salah, sekarang di Intel itu bukan cuma saya perempuannya. gitu. Di sebelah saya juga ini Kasubsi intelijen. Jadi Wah, jangan saya harus diam-diam nih. Malah ini Kasubsi intelijen nih depan saya. Iya, jadi alhamdulillah kami berdua dengan ada satu lagi Kasubsi merupakan bagian dari intelijen Kejari Jeneponto. Oh gitu. Iya. Jadi koordinasi dengan kepolisian, Kodim juga ada Bu ya? Ada pastinya. Setiap sehari sebelum demo pasti ada laporan. Ada laporan. Pasti kami di share di grup. Bahwa Bu Tabe ada ini besok, siapkan siapa yang mau menerima gitu. Oh gitu. Sip. Dan biasanya juga pendemo itu, maksudnya masyarakat yang mau memberikan aspirasi itu akan gimana gitu kalau perempuan yang ada di depan kan nggak mungkin mereka mau kayak gimana, jadi ya salah satu ininya ya mungkin ininya kalau wanita ini di depan agak-agak betul. Kalaupun mereka teriaknya 10 oktav jadi 8 oktav lah. Iya, turun sedikit ya. Turun sedikit. Kontrol tune-nya jelas ini. Kontrol tune-nya, pitch controlnya. Aduh, kayaknya asik ini saya. Asiknya benar. Saya saking ininya malah yang ditanya ini yang gimana tamu kalau siapa? karena kan ini podcastnya Kejari. Kita selip-selipkan sedikit dengan hukum kan. Oh iya, salah boleh. satu jaksa imut ini kan istilahnya jaksa baru tahun 2021. Oh baru ya. Baru siap. Bagus deh kalau kita tanyakan, kita lempar lagi nih. Lempar lagi nih. Kan ngerujak Betul. bareng jaksa. Jadi kita sekarang ganti pertanyaan, kita ganti tema kita gitu. yang bertanya kepada jaksa imutnya Kejari Jeneponto. Kalau terkait hukum mungkin sudah banyak perkara ya Dek ya yang diselesaikan, ditangani gitu. Nah, perkara-perkara apa coba yang di Kejari Jeneponto yang lagi booming-boomingnya gitu? Sebenarnya banyak ya Bu ya, perkaranya sendirian di Jeneponto itu banyak sekali, kayak ada penganiayaan, narkotika itu juga jelas banyak sekali, apalagi yang ada yang saya tangani juga ada yang BB-nya juga sangat banyak, juga ada seperti itu, gitu, iya. Jadinya memang harus hati-hati sekali kalau misalnya ini untuk ditangani. Tapi pertama penempatan di sini ya. Untuk jaksanya penempatan pertama di sini sih Bapak. Gitu. Ya mulai terpesona lagi nih. Terus kayak lagu aja terpesona gitu. Terus kan Dek, kan kita tahu kalau kita ini di Jeneponto ini bukan warga asli Jeneponto. Adek juga bukan, saya juga kalau Bapak Mustofik kayaknya bukan asli juga saya. Bukan asli ya, juga. Aslinya saya orang Turatea. Bapak Jeneponto Turatea sama Pak. Nah, oh gitu ya. Kalau Adek dari? Saya dari Jawa Ibu. Dari siap. Jawa. Kalau saya ya dekat-dekat sinilah, tapi agak ke atas ya. Agak ke atas sedikit. Ya beberapa menit lah ke atas gitu. Gimana tuh Dek? Kan kita perempuan gitu. Kita tinggal di kampungnya orang lah. Iya, siap. Terus yang kita hadapi ini bukan istilahnya satu kampung. Terus watak yang berbeda-beda, karakter yang berbeda. Terus yang kita hadapi kan juga walaupun mereka manusia juga mereka ini, tapi kan ada backgroundnya, ada istilahnya tindak pidana yang mereka lakukan sehingga bisa bertemu dengan Adek gitu. Itu gimana itu Dek? Apa tidak takut atau gimana? Kan kalau Pak Mustofik kan dia yang punya kampung, siapa sih yang berani gitu kan? Kalau kita ini perempuan itu gimana Dek ininya? Kalau saya sendiri Bu kan untuk penanganan perkara sendiri saya pokoknya
administrasi dan prosedurnya itu harus jelas, harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya sendiri agar tidak melenceng atau salah. Sesuai SOP lah. Sesuai SOP lah, seperti itu. Untuk ini terdakwanya sendiri atau yang keluarganya mungkin, keluarga terdakwa atau keluarga korban gimana? Saya selalu berkomunikasi, Bu, karena saya sendiri tidak sendirian, Ibu. Ada kalau di saya kan ada kasubsinya sendiri di Pidum seperti itu, Bapak. Kan ada kasubsi, ada kasih Pidumnya sendiri. Saya selalu berkoordinasi dengan beliau-beliau mengenai masalah ini apabila ada seperti keluarga terdakwa datang atau keluarga yang korban datang, saya selalu berkomunikasi. Saya harus seperti ini, Bapak, ada yang seperti ini, konsultasi, terus saya harus bagaimana agar saya ini kayak memberi jawaban sesuai dengan apa yang mereka mau, tapi dengan sesuai SOP yang kita laksanakan seperti itu. Jadi enggak ada takut-takutnya gitu ya, Dek? Sedikit ya. Pasti kalau takut, Ibu, Pasti, apalagi kan kita perempuan di kota orang. Oh ya, sekedar informasi, single loh. Ya. Single loh. Sama dengan Ibu Kasinta. Iya. Jadi ya bismillah lah ya. Bismillah, ya. Setiap keluar rumah paling Betul. bismillah ya, Dek ya. Betul, Ibu. Tapi ini kan banyak orang yang luar ya yang menganggap bahwa hati-hati loh masuk Jeneponto, watak orang sana keras. Hati-hati loh sana parang apa gitu kan. Siap. Pasti mindset pertama kesini kan pasti seperti itu kan. Siap. Nah, setelah masuk nih, sudah berapa bulan nih masuk, Ibu? Sudah 1,5 tahun ya? Belum. 3 bulan. 3 bulan malah. Ya, kira-kira apa ya mindset yang ada di pikiran Ibu Ifah ini? Iya. Wah, ternyata Jeneponto itu gini loh. Iya. Ternyata itu gini loh. Kira-kira apa gitu? Iya. Siap. Awalnya Bapak kan saya dapat SK di Jeneponto kan waktu kemarin pada saat pelantikan saya dapat SK di Jeneponto, siap Ibu. Lalu saya kaget, wah di Jeneponto nih gitu. Yang terbayang yang pertama itu waduh panas. Iya, di mana ini? Terus sebelumnya saya di Selayar, Bapak gitu. Iya. Terus pindah ke sini, terus saya tanya sama teman-teman saya, bagaimana sih orang-orang di Jeneponto itu. Banyak sekali yang ngasih pendapat, ngasih masukan. Hati-hati ya Mbak, orangnya itu agak keras-keras gitu. Terus saya lihat, tapi setelah saya jalani beberapa bulan ini, baik-baik sih orangnya, Bu. Iya kan? Jadi harus dijalani jadi harus dijalani terlebih dahulu. Iya, berteman dengan semuanya seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak tinting gitu. Nah, sekarang ini kan Ibu Kasinta udah lama di Jeneponto ya. Hampir 2 tahun, Bu ya? 1 tahun lebih lah ya. Ya, maksudnya hampir 2 tahun lah gitu ya. Iya. Mudah-mudahan betah lah. Amin. Oh, tidak. Nah, bisa bicara. Ini kan pasti banyak pengalaman loh, Bu ya. Mulai dari penanganan kasus dan seterusnya nih. Kira-kira ada tidak pengalaman yang sangat sulit dilupakan dengan orang Jeneponto gitu? Waduh. Terkait mungkin ada insiden apa atau apa gitu. Kemudian cari solusinya gimana gitu. Ya, kalau insiden atau apa kayaknya belum ada. Belum, Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada ya. Amin. Paling itu saja kalau menghadapi demo, karena kan mungkin mereka biasanya berhadapan sama laki-laki. Iya. Mereka biasanya awalnya saya kesini baru melapor, belum melaksanakan tugas loh. Langsung dapat demo. Sudah langsung dapat demo. Dan Pak Kajari bilang, di sini tuh demo kayak sebulan sudah bisa berapa kali? Rutin gitu ya? Rutin. Minum obat. Waduh, seperti kayak minum obat ini, betul. Jadi pokoknya kuat-kuat lah di sini. Bapak Kajari bilang, kalau ada demo, tolong diterima dengan baik. Ya. Karena mereka juga tidak akan mungkin mau gegabah atau gimana. Kalau kita menerima dengan baik. Dengan baik. Dan apa yang mereka ingin tanyakan atau apa,
Kalau memang bisa dijawab, jawab. Kalau memang tidak bisa, tunda dulu. Biarkan kita komunikasi kayak bagaimana ininya. Seperti itu. Jadi berkomunikasi sama Pak Kajari, berkomunikasi sama teman-teman yang ada di Kejari Jeneponto, itu kayaknya modal paling besar yang saya terima di sini. Ya, jadi tadi kan saya garis bawahi bahwa demo di Jeneponto ini ya bisa dibilang seperti minum obat gitu ya, sebulan sekali atau gitu ya dulunya. Tapi ini sebenarnya saya kan juga mantan aktivis ya dulu masih kuliah. Ya, ini menandakan bahwa sumber daya manusia kita orang Jeneponto itu kritis, mumpuni. Nah, oleh karena itu kalau ada suatu daerah dengan tingkat sumber daya manusia yang bagus, pemudanya bagus, masyarakatnya bagus, berarti kita harapkan ke depan bahwa daerah ini bisa lebih maju. Mereka melakukan unjuk rasa itu kan berarti ada dasar. Mungkin ingin melihat daerah ini lebih bagus lagi, ingin melihat daerah ini lebih apik lagi ke depan. Maka tidak salah kalau umpamanya unjuk rasa itu hadir. Tidak ada masalah. Selama itu sesuai dengan protokol yang telah ditentukan, aturan yang telah ditentukan. Itu kan seperti itu. Kemudian saya menjawab sendiri nih pertanyaan saya. Kan kita saling bertanya, menjawab. Nah, sekarang siapa yang jadi host atau tamu. Pokoknya saling bincang-bincang ringan lah. Nah, sekarang gini, di kepolisian kan ada juga yang menangani intelijen ada kan, di Kodim ada, di kejaksaan ada. Kalau di pemerintah daerah itu kan ada juga di tempatnya di Kesbangpol ya, dan Satpol PP. Ada tidak satu komunitas yang rencana atau yang telah terbangun untuk membentuk satu komunitas intelijen bersama gitu, yang akan dibangun untuk membangun komunikasi saja, ada atau enggak ada gitu? Kalau dibilang ada atau tidak ada, pasti ada. Ada. Dan ya. telah ada. Telah ada. Dan kami seperti saya bilang, kami kalau seperti info-info atau apa, kami lewat situ. Oh, lewat situ. Ya. Karena awal-awalnya saya di sini kan di bidang intel cuma saya sama satu jaksa fungsional. Nah, sekarang udah bertambah, Bu? Sudah bertambah, sudah ada 2 kasubsi. 2 kasubsi. Jadi bisa lebih luas lah untuk turun ke lapangannya. Jadi Luas Jeneponto kan kita tahu ya. Luar biasa luar lah. biasa kan. Betul. Berapa jam kan? Iya, kalau betul. ke Jeneponto dari ujung ke ujung Jeneponto sudah berapa jam. Jadi itulah kita membangun komunikasi. Sama intel-intel Kominda gitu. Iya. Mungkin ada yang kayaknya kayak kasihkan kita lupa waktu. Iya, udah berapa? Udah 30 menit ya kita nih. Nah, oke. Sahabat, disapa dulu sahabat Adiaksa untuk like dan share, subscribe di mulai dari kegiatan ini di media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Jangan lupa juga di komen juga di punyanya Protpim sendiri. Kami insya Allah menginformasikan kepada sahabat Adiaksa bahwa kami dari protokol pimpinan insya Allah di YouTube itu kami sudah beberapa kali tayang ya, sudah masuk ke seri 50 ya. Insya Allah nanti di seri 50 kalau kita sudah cukup subscribernya, itu kami sudah bisa melakukan live langsung di YouTube Protpim, dan insya Allah ke depan kami akan membalik. Kalau hari ini kami datang ke kejaksaan, nanti kami akan mengundang nanti Ibu Kasintel Kejaksaan Negeri Jeneponto. Kejaksaan Negeri Jeneponto. Pak Kejarinya juga ya, untuk hadir di kami, untuk tayang juga di kami. Dan kami beberapa media sosial khususnya untuk Menteri Dalam Negeri, kemudian Sekretariat Negara. Ini live ya, Instagram ya, live ya, live. Dan ini dipantau sama teman-teman langsung, termasuk dengan komunitas protokol Provinsi Sulawesi Selatan kita sudah bergabung, dan ini sudah disaksikan. Saya sudah dapat WA malah dari teman-teman, ada dari Makassar, dari Wajo,
sama dari Palopo. Alhamdulillah, ini acara yang paling keren yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, untuk Sobat Adiaksaku, jangan lupa kalau ada yang ingin Sobat Adiaksaku tanyakan, bisa komen di Facebook. Atau mau konten-konten apa sih? Siapa lagi bintang tamu yang mau dihadirkan? Gitu. Selanjutnya. Iya, komen saja di Facebooknya kami. Kejari Jeneponto, saya mau ini loh, saya mau yang kontennya dibuat Temanya mungkin seperti ini. temanya seperti apa, atau ada mau apalagi kan kita mau ini deh, penerimaan CPNS Khusus Adiaksa ya? Iya. Itu kejaksaan. Kejaksaan, khusus kejaksaan. Iya. Jadi mungkin konten-konten selanjutnya kami Sobat Adiaksaku, gimana sih trik-trik untuk masuk bisa bergabung dengan sebagai insan Adiaksa, boleh komen. Nanti kita usahakan untuk podcast selanjutnya kita bahas tentang trik-trik masuk bergabung jadi insan Adiaksa. Tapi yang terbaru ini kan Ibu Iva ini ya. Nah mungkin ada bocoran sebelum berakhir nih. Mungkin ada bocoran sedikit aja. Ini kan baru masih segar ini Bu ya. Tahun kemarin kan. 2018. Nah, mungkin ada kisi-kisi dikit karena ini kan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga kan membuka nih. Kan setidaknya hampir sama lah ya. Nah kira-kira ada kisi-kisi nggak, ada apa ya, trik-trik khusus untuk bisa masuk join. Tapi jangan semuanya, sedikit aja dulu, nanti episode berikutnya baru. Trik-triknya adalah kan sekarang pakai ini Pak, sistem CAT untuk SKD-nya sendiri itu. Kalau tips-tips sih mungkin harus lebih banyak belajar, mencoba. Banyak sekali itu buku panduan, mau itu dalam bentuk fisik ataupun di internet itu banyak sekali. Jadi itu mungkin salah satunya, saya tidak bisa bocorkan semua. Nanti kita bocorkan di konten selanjutnya. Nanti habis di sini. Seperti itu. Oke, sip. Kita ucapkan terima kasih Bapak, kepada sama-sama untuk kehadirannya di podcast ketiga kita. Dan ini yang paling seru kayaknya. Apa itu? Hari ini maksudnya. Acara hari ini paling seru. Siapa dulu dong bintang tamunya? Weh, bintang tamunya Bu Indras. Loh kok bintang tamunya kita semua, karena kita semua dapat pertanyaan kan? Sip. Okay. Tapi intinya saya kami mewakili teman-teman dari pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, khususnya para pimpinan kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati Jeneponto dan Bapak Sekda, mengucapkan banyak terima kasih atas ajakan atau undangan dari Bapak dan Ibu dari Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk hadir di sini. Kita saling menyapa, kita saling menegur sapa gitu ya, sebagai bentuk sinergitas yang kita bangun antara pemerintah daerah dengan pihak Kejaksaan Negeri. Terlepas dari itu semua, kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kejaksaan Negeri. Setelah kemarin sudah menerima WBK, sekarang akan menerima. Mencoba. Insya Allah kami yakin pemerintah daerah siap mendukung. Seperti foto kami, Kejari Jeneponto yakin bisa. Yakin bisa. Pokoknya Kejari Jeneponto the best lah. Ya, bisa jadi contoh. Tadi baru masuk saja, kayaknya gimana gitu prosesnya, kayak keren banget. Saya pikir ini hotel loh ya. Waduh, pokoknya keren lah Kejaksaan Negeri Jeneponto. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bapak Mustafik. Nah, selanjutnya kita akhiri podcast kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jeneponto yakin bisa.